Wa yajuzu lan wenang apa isti'malu ina'i ghairihima gunakaken wadah sakliyane emas lan perak. Ay ghairi dhahabi tegese sakliyane emas wal fiddati lan perak minal awani bayane saking pira-pira wadah an-nafisati kang bagus apa awani kainai yakutin kaya wadah saking yakut boleh menggunakan bejana yang terbuat dari selain emas dan perak meskipun bejana tersebut itu berharga ya, memiliki nilai harta yang tinggi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti bejana yang terbuat dari yakut, berlian, atau bejana yang terbuat dari batu-batu mulia ya, misalkan kalian punya cangkir yang terbuat dari akik misalkan, atau terbuat dari zabarjat, atau terbuat dari berlian ya, atau terbuat dari batu-batu mulia lainnya, meskipun harganya mahal ya, hukumnya tidak haram ya. Tidak seperti menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Meskipun bejana yang terbuat dari berlian ini hukumnya lebih mahal daripada bejana yang terbuat dari emas dan perak, kita boleh menggunakan bejana yang terbuat dari berlian tersebut. Tapi kita tidak boleh menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak ya. Oleh karena itu ya, dasar pengambilan hukum agama adalah Al-Quran dan hadis ya. Namun akal adalah sebagai bukti ya, kebenaran apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis ya. Akal membenarkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis ya. Inilah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana dalam masalah mengusap khuf misalkan ya, apa yang diusap pada khuf zahirnya ya, bagian atas khufnya, padahal yang kotor itu bagian bawahnya ya. Seandainya hukum agama Islam itu hanya berdasarkan akal saja ya, niscaya yang diusap dari khuf adalah bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Oleh karena itu terkadang ya, meskipun kita tidak tahu alasan kenapa hukumnya seperti ini, sedangkan itu hukumnya seperti itu ya, maka kita harus menerima ya, menerima dengan hukum yang terdapat di dalam agama Islam ya. Contohnya seperti mengusap khuf, contohnya seperti menggunakan wadah yang terbuat dari batu-batu mulia, meskipun harganya lebih mahal daripada wadah yang terbuat dari emas, namun hukumnya boleh. Sedangkan wadah yang terbuat dari emas dan perak, hukumnya tidak boleh kita menggunakannya. Kemudian al-muallif rahimahullah melanjutkan, wa yahrumulan haram apa al-ina wadah al-mudabbabu kang den tambal apa ina bidabbati fiddatin kelawan tambalan saking perak kabiratin kang gede apa dabbatu fiddah orfan ing dalem umume menungso lizinatin krono pengais faingkanat kabiratan faingkanat lamun ono apa dhabbatu fiddah iku kabiratan gede lihajatin krana hajat jaza mongko wenang apa al mudabbab bi dhabbati fiddatin kabiratin lihaja ma'al karahati sertane makruh
Au saghiratan utawa ana apa dhabbatu fiddah iku cilik orfan ing dalem umume manungsa lizinaten krana pengaes kurihat mongko dan makruhaken apa dhabbatu fiddatin saghiratin urfan lizina au li hajatin utawa krana hajat falatu krahu mongko ora dan makruhaken apa dhabbatu fiddatin saghiratin li haja. Amma dhabbatu dzahabi anapun utawi tambalan saking emas fatahrumu mongko haram apa dhabbatu dzahab mutlaqan kelawan mutlak kama sahahahu kaya oleh ngesahaken kama kaya barang sahahahu kang dan sahaken kang ngesahaken ing ma sapa An-Nawawiyu Imam Nawawi. Sekarang al-mu'allif rahimahullah akan menjelaskan kepada kita hukum menggunakan bejana yang ditambal, bukan dicat ya. Tadi telah dijelaskan hukum menggunakan bejana yang dicat dengan emas dan perak. Sedangkan sekarang beliau akan menjelaskan tentang hukum menggunakan bejana yang ditambal dengan emas atau perak. Haram menggunakan bejana yang ditambal dengan tambalan perak yang besar secara umum, karena dengan tujuan hiasan. Jadi jika tambalan tersebut terbuat dari perak dan ukurannya itu besar dan tanpa ada hajat, yaitu hanya untuk hiasan saja, padahal dia memiliki tambalan dari selain perak dan emas, tapi dia tidak gunakan, dia menggunakan tambalan dari perak agar misalkan cangkirnya terlihat indah ya, hanya untuk hiasan saja, maka ini hukumnya haram ya. Jadi ukuran besar tambalan tersebut secara uruf ya, jika menurut normalnya manusia ukuran ini dianggap besar, maka haram menggunakan bejana yang ditambal dengan tambalan emas, dengan tambalan perak yang besar tanpa ada hajat. Tapi jika tambalan perak tersebut besar dan ada hajat, maka hukum menggunakan bejana tersebut boleh, tapi makruh, disertai kemakruhan. Artinya jika tidak dia gunakan ya lillahi ta'ala, maka dia mendapatkan pahala, tapi jika dia gunakan saja, dia tidak berdosa ya. Karena di sini maksudnya adalah al-karahah at-tanzihiyah. Jika ditinggalkan maka mendapatkan pahala, jika dilakukan maka tidak mendapatkan dosa. Contohnya lihaja bagaimana? Contohnya misalkan dia memiliki wadah ya, yang butuh dia gunakan, tapi wadah ini bocor misalkan, bolong ya, berlobang, dan dia tidak memiliki penambal bagi wadah atau bejana tersebut kecuali perak, dan ukurannya besar, maka tetap saja dia tambal dengan perak tersebut ya, agar dia bisa menggunakan bejana tersebut. Maka bagaimana hukum menggunakan bejana tersebut? Hukumnya adalah boleh, tapi disertai makruh. Kenapa? Karena ada hajat ya, meskipun ukuran tambalannya besar, karena ada hajat maka hukumnya boleh, tapi makruh. Au shaghiratan, atau ukurannya kecil menurut ukuran umumnya manusia. Lizinatin, hanya untuk hiasan saja, maka hukumnya makruh ya.
Tapi jika ukurannya kecil, karena tambalan perak yang kecil tersebut hanya untuk hiasan, maka hukum menggunakan wadah tersebut apa? Makruh. Auli hajatin, atau karena ada hajat, maka hukumnya tidak makruh. Sedangkan tambalan yang terbuat dari emas, maka hukumnya haram secara mutlak, baik ada hajat atau tidak, baik ukurannya besar atau kecil, hukumnya sama, yaitu haram. Sebagaimana ya, pendapat ini adalah pendapat yang diunggulkan oleh Imam An-Nawawi, ya, pendapat yang mengatakan bahwa tambalan yang terbuat dari emas itu hukumnya haram. Tambalan yang terbuat dari emas itu hukumnya haram secara mutlak, ya, tanpa diperinci. Ini adalah pendapat yang diunggulkan oleh Imam An-Nawawi. Pada awal pasal ini, al-muallif rahimahullah menyebutkan bahwa haram hukumnya menggunakan bejana yang terbuat dari emas atau perak dalam kondisi tidak darurah. Sehingga apabila menggunakan bejana yang terbuat dari emas atau perak tersebut dalam kondisi darurah, maka hukumnya boleh. Contohnya seperti jika terdapat udzur syar'i, seperti seandainya seseorang memiliki penyakit mata yang tidak ada obatnya kecuali menggunakan celak dengan alat celak yang terbuat dari emas atau perak, maka bagi dia tidak apa-apa menggunakan alat celak yang terbuat dari emas atau perak tersebut, karena itu adalah satu-satunya obat untuk menyembuhkan penyakit matanya. Kemudian telah kita pelajari juga pada pasal yang menjelaskan tentang macam-macam air, bahwa hukum menggunakan air musyammas yang diletakkan di wadah atau bejana yang terbuat dari emas atau perak itu tidak dihukumi makruh, dan juga tidak dihukumi haram selama kita tidak menggunakan air tersebut dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas atau perak tersebut. Apabila seseorang berwudu dengan air musyammas yang diletakkan di bejana yang terbuat dari emas atau perak tersebut, seperti langsung menuangkan air tersebut ke tangannya dengan bejana yang terbuat dari emas atau perak tersebut, maka hukumnya haram, karena dia dianggap menggunakan bejana yang terbuat dari emas atau perak. Nah, bagaimana caranya agar dia terhindar dari hukum haram disebabkan menggunakan bejana yang terbuat dari emas atau perak? Caranya adalah memindah air musyammas yang berada di bejana dari emas atau perak tersebut ke bejana lain. Kemudian dengan bejana lain tersebut, ya, kita gunakan untuk berwudu. Dengan begitu, dia tidak dianggap menggunakan bejana yang terbuat dari emas atau perak.